Bukan kita utamakan perasaan kita atau istri mengutamakan perasaannya, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi satu sama lain harus saling menjaga perasaan. Tapi kalau ada sesuatu yang sekiranya kalau dibiarkan ini keluarga kita bisa jadi baik atau tambah kacau. Oh ini tambah kacau ini, maka harus diajak sharing lah begitu, dikomunikasikan. Kalau untuk perempuan memang 90% harus semua dikomunikasikan kepada suami. Tapi juga istri harus tahu kondisi suaminya. Artinya jangan pas suaminya ini sumpek atau apa begitu, harus tahu. Tapi 90% halnya keadaan istri, suami tahu harus. Tapi tidak semua halnya suami diketahui oleh istri. Tidak semua. Kenapa? Ya tadi, karena porsinya laki-laki kan di atas. Tidak semua perempuan ini bisa menerima atau bisa memecahkan masalah itu, atau mungkin dia kalau dengar sesuatu hal kita malah dia tambah mengada-ngada, karena sifatnya perempuan itu kan terkadang begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, dan itu sangat dianjurkan di dalam berkeluarga, sangat-sangat dianjurkan. Saya kira insya Allah setiap keluarga kan lebih tahu mana yang harus dikomunikasikan, didiskusikan, yang harus dimusyawarahkan begitu. Nah, tapi adab-adabnya, cara-caranya kita harus paham. Tidak semua halnya laki-laki disampaikan kepada istri. Apalagi istri ini sudah punya anak, ada suami juga harus bisa mengkondisikan. Hampir semua halnya istri harus diketahui oleh suami. Tapi istri juga cari waktu-waktu yang pas. Jangan sampai nanti pulang kerja sumpek, ya kan, gajinya tidak keluar-keluar misal. Pulang ke rumah istrinya wadul atau ngomong sesuatu maksudnya baik, akhirnya suaminya malah marah. Jadi juga harus tahu kondisi suaminya bagaimana. Begitu. Karena komunikasi sangat-sangat penting, Bapak. Sangat-sangat penting di dalam keluarga, apalagi untuk maslahat keluarganya, maslahat pekerjaan atau maslahat anaknya. Itu sangat-sangat dianjurkan komunikasi. Saya kira begitu. Ini teori bakti kepada orang tua. Karena anak ini tidak mungkin dia bisa bakti sama orang tua kalau orang tuanya tidak mengajarkan caranya bakti. Karena orang tua kan terkadang nuntut dia, karena sibuk dia nuntut. Jangan Pak, jangan, kalau dibilang harus didengarkan, marah orang tuanya. Kenapa kamu seperti ini? Sedangkan anaknya bingung. Saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya. Jadi ketika saya berbuat salah, saya tidak tahu kalau itu salah, saya langsung dimarah. Ya ini yang terkadang membuat mental anak ini jadi brutal. Iya. Terkadang begitu. Psikolog. Nah, jadi di dalam ilmu psikologi terhadap pendidikan kepada keluarga dan anak istri itu juga perlu kita terapkan. Jadi tidak mungkin kita bisa bakti kalau orang tua kita tidak mengajarkan bakti sama orang tua. Jadi pertama kali yang bakti itu justru kita dulu sebagai orang tua. Hasilnya apa? Anak nanti bakti sama orang tua. Jadi keluarga kita ini kita bawa kepada Allah, Rasulullah, ulama, begitu kita kenalkan bagaimana cara bakti kepada orang tua. Yang kedua tadi itu ya, kalau pas longgar gandeng keluarga kita hadir di majelisnya orang-orang soleh. Ya, paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu. Ya, kalau ada orang-orang yang soleh, orang-orang dulu itu paling tidak anaknya itu digandeng disuruh ngusap kepalanya. Betul. Ini dulu para sahabat kalau punya anak-anak begitu, digandeng anaknya, digendong begitu, dihadapkan ke Nabi Muhammad. Jadi lus-lus begitu kepalanya, dapat doa. Walaupun orang tuanya orang hebat, tetap walaupun orang tuanya orang hebat, ketika datang orang soleh, anaknya tetap disodorkan kepada orang soleh tadi itu. Padahal orang tuanya hebat dia, orang tuanya juga solehah. Saya kira begitu. Kemudian tadi itu harta yang barokah tadi itu yang insya Allah kata para ulama
yang memudahkan seseorang itu untuk taat adalah tergantung apa yang masuk ke dalam perutnya. Kalau yang masuk ke dalam perutnya adalah, ini tugasnya laki-laki nih, tugasnya suami, bapak, berat ya. Berat. Jadi subhanallah ya, ini teori, tinggal kita meraktekkan saja insyaallah. Semoga dikasih. Insyaallah Ustaz kalau di Telkomsat berkah. Amin Amin, amin, insyaallah. amin. Amin insyaallah. Insyaallah. Karena Telkomsat ini hawanya hawa langit soalnya. Doa pun langsung ke atas lah Pak Ustaz. Iya, masyaallah. Garis lurus gitu. Insyaallah. Ya, semoga kita dikasih kemudahan untuk mempraktekkan, mengamalkan insyaallah. Amin, amin. Saya kira gitu ya Bapak, insyaallah. Para ulama kita mengajarkan satu ada solusi lah begitu Pak. Ada solusi supaya apa yang kita amalkan itu dunianya juga dapat, akhiratnya pun juga tanpa dikurangi. Ada solusinya. Solusinya bagaimana? Setiap beramal dianjurkan untuk membaca di akhir daripada amal kita, fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ini fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Karena kalau kita lihat cerminan dari kisahnya orang-orang soleh atau kisahnya orang-orang yang fasik begitu kan, sangat mengkhawatirkan. Maka mana yang harus kita pilih? Ya sudah, para ulama kita ini memberikan solusi. Kenapa Anda harus pilih yang seperti ini sedangkan Anda tidak mampu? Kalau Anda memilih yang sini, Anda akan fasik. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah ambil itu semua. Dunia Anda dapat, akhirat pun juga tidak terkurangkan sama sekali. Tapi yang penting kita tetap harus mendahulukan akhirat. Tetap harus mendahulukan akhirat. Dan tentunya dengan ilmu Pak Nuk. Kalau tanpa ilmu, dia tidak tahu nanti mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dia tidak tahu nanti. Ya ambil saja semua. Akhirnya tadi itu uangnya tidak barokah, tidak manfaat. Nah, jadi para ulama kita memberikan satu solusi untuk membaca tadi itu, fi kulli lahzatin abada, setiap sesuatu yang sedikit sejenak kita amalkan tapi dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Jadi tanpa dikurangi sedikit pun. Tentunya sekali lagi dengan kita mendahulukan akhirat yang didasari dengan ilmu agama. Begitu, saya kira begitu Pak Lu. Oke, baik Ustaz. Mungkin nanti Bapak berbicara nanti boleh saya lihat. Anak tadi ini supaya tidak loyo lah begitu, supaya tidak bosan dengan kebaikan, maka dikondisikan. Nah, sekali waktu ada jadwal ke sana, sekali waktu ada jadwal ke sini. Dan mungkin dengan dikasih selingan begitu, diceritakan bagaimana perjuangan, akhlak dan semangatnya orang-orang soleh begitu. Bahkan mereka yang menuntut ilmu sejauh 40 kilo berjalan kaki, ya demi apa? Ya demi mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Ta'ala. Itu mungkin bisa dikisahkan. Seorang ulama yang dalam keadaan matanya itu makfuf, buta, tidak bisa melihat, tapi karena semangatnya luar biasa, setiap malam mengisi bak mandi masjid itu tidak kurang dari 40 sampai 50 masjid. Masya Allah. Setiap malam begitu.
Nah, ini kan karena semangatnya luar biasa. Ya mungkin dengan Jadi ya, yang penting anak ini semangat dulu dan dia suka begitu. suka gitu kan ya. Dia suka. Walaupun dia memang sukanya masjid yang jauh, bahkan kadang ayahnya itu memaksakan hendak ini yang dekat aja, tapi anaknya lama ayah. Latihan aja bisa kadang sampai wah lebih itu kali 30 menit sampai kita baca satu surat pendek itu baru selesai. Nah itu jadi perdebatan yang memang kalau saya konsepnya yang penting anak ini on time dulu gitu kan. Ketika aja dia langsung pergi ke masjid walaupun itu agak jauh. Begitupun dengan sholat Jumatnya seperti itu. Jadi ada perdebatan kecil yang ayatnya memaksakan bahkan mengancam gitu. Nanti masukin pesantren gitu. Apakah memang kita sebagai orang tua tahapan sekarang harus memberikan pengertian yang memang tidak strict dulu gitu. Seperti itu nggak sih, Hamid? Ya, jadi mungkin kalau buat saya tidak ada maksud dan keinginan orang tua yang ingin mencelakakan anaknya, insya Allah tidak ada. Tidak ada insya Allah. Cuman terkadang anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu itu beda. Anak zaman dulu itu melihat sorot matanya orang tua sudah ngerti sendiri dia. Sudah ngerti sendiri. Jadi kalau sekarang mungkin ada spekulasi dakwah kepada anak. Jadi orang tua terkadang sekali waktu ketat begitu, sekali waktu oke lah. Yang penting sang anak ini tidak melenceng begitu. Sambil diarahkan bagaimana sang anak ini nantinya bisa istiqomah di tempat ini begitu. Dia betul-betul hatinya bisa betul-betul khusyuk di majelis tersebut, misal contoh saja. Maka orang tua harus mengkondisikan sambil diarahkan. Ya mungkin sekali waktu diajak ke tempatnya orang soleh begitu, supaya dapat nasihat, doa, diceritakan bagaimana kisah-kisahnya orang soleh. Penting karena akhir zaman ini kenapa banyak anak-anak yang jauh dari agama, karena mereka tidak tahu akan sejarahnya orang-orang yang soleh. Orang tuanya tidak sama sekali itu menceritakan bagaimana orang-orang yang soleh. Ini saya tidak mengatakan orang tua yang tidak paham loh ya. Bahkan orang-orang tua yang mereka paham agama lupa, mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan dianggap dengan saya memberikan nafkah kepada anak ini juga penting. Iya penting, tapi rezeki kan sudah dijamin oleh Allah. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu, kita diizinkan untuk zikir, wirid, sholat, doa, kerja, begitu kan. Itu ikhtiar kita, usaha kita. Nah, tapi jangan sampai lupa bahwasanya selain nafkah zahir, kita juga wajib kasih nafkah batin kepada anak. Apa nafkah batin kepada anak? Ya jadi kita fahamkan bagaimana agama, kita arahkan begitu. Memang tugasnya orang tua sulit, makanya tadi bakti itu yang pertama kali orang tua kepada anak, baru anak kepada orang tuanya. Jadi mungkin jadwal tadi itu dikondisikan, jadwal waktunya ke sini, jadwal waktunya ke sana. Oke lah ke sana boleh, tapi yang tertib, yang dikasih wawasan begitu. Ya nanti sekali waktu mungkin sholat Jumat di sini, atau subuhnya di sini, atau maghrib yang di sini begitu. Jadi dikondisikan supaya anak ini juga tidak patah hatinya begitu. Akhirnya malah dia lari, dia lepas begitu, khawatirnya begitu. Nah, sambil dikasih ceritanya orang-orang yang soleh. Saya kira begitu. Wah baik, terima kasih Samir. Sama-sama.